Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi siklus asam sitrat dan interelasinya dengan metabolisme biomolekul dari mata kuliah metabolisme biomolekul dengan dosen pengampu Ibu Irma Ratna Kartika, MSc Tek. Selanjutnya, sebelum kita memulai presentasi, kami terlebih dahulu akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Karin Partikasari, yang kedua ada Frasdika Alfizi, Gusti Anggita Putri, dan saya sendiri Muhammad Asari Prastio. Nah, dalam presentasi kali ini ada beberapa topik pembahasan, diantaranya ada pengertian pernapasan dan respirasi, yang kedua ada perbedaan pernapasan dan respirasi, yang ketiga ada pengertian respirasi aerob dan respirasi anaerob, yang keempat ada tujuan terjadinya siklus asam sitrat dalam metabolisme biomolekul, yang kelima ada peran siklus asam sitrat sebagai titik pusat pertemuan metabolisme biomolekul, yang keenam ada komponen dan mekanisme yang terjadi pada siklus asam sitrat, lalu ada jumlah ATP pada proses siklus asam sitrat, serta mekanisme pengendalian siklus asam sitrat. Jadi untuk topik yang pertama bisa langsung dibacakan oleh Karin Partikasari. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pernapasan dan respirasi. Pengertian dari pernapasan dan respirasi. Pernapasan yaitu adalah proses fisik. Nah, pernapasan adalah suatu proses pengambilan oksigen ke paru-paru. Lalu pernapasan juga adalah pertukaran gas antara sel dan lingkungan eksternal. Lalu respirasi. Respirasi adalah proses di mana tubuh memecah oksigen sehingga sel-sel dalam tubuh dapat menggunakannya. Lalu respirasi juga adalah bagian proses metabolisme, juga dikenal sebagai proses katabolik dari aktivitas seluler di mana molekul energi dilepaskan sementara karbon dioksida dan air akan dihasilkan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Baik, terima kasih Karin atas kesempatannya. Sekarang kita akan melihat perbedaan pernapasan dan respirasi. Next. Jadi tadi sudah definisinya sudah diterangkan oleh Karin, yaitu pernapasan itu adalah proses biofisik yang melibatkan pertukaran gas melalui pernapasan, dan respirasi adalah proses biokimia untuk melepaskan energi dari senyawa organik yang kemudian digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas fisik. Dan prosesnya itu tentunya berbeda. Kalau pernapasan itu merupakan proses biofisik ya atau biomekanik, sedangkan respirasi merupakan proses biokimia karena terdapat di dalam sel. Langkah utama dalam pernafasan itu ada dua, yaitu inhalasi atau penarikan nafas atau pengambilan dari lingkungan luar dan pernafasan. Sedangkan respirasi terdiri dari 3 langkah, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transport elektron. Dasar perbandingan berikutnya yaitu sukarela atau tidak disengajanya. Jika pernafasan ini dia spontan ya, jadi tidak disengaja. Dan respirasi ini juga sama, tidak disengaja atau tindakan sukarela. Menurut proses keaktifan atau pasifnya, pernafasan ini adalah proses aktif. Penghirupan maksudnya inhalasi tadi merupakan proses aktif, pernafasan adalah proses pasif. Sedangkan dalam respirasi itu tidak ada langkah lain yang membutuhkan energi kecuali untuk beberapa reaksi yang terdapat di dalam glikolisis. Next. Lalu berdasarkan tujuan perbedaannya itu, pernafasan bertujuan memberikan oksigen ke berbagai bagian tubuh setelah diserap dari luar ya. Sedangkan respirasi ini dia tidak memberikan oksigen, tetapi dia sudah mengambil oksigen yang ada di dalam tubuh itu untuk menghasilkan energi dalam jumlah yang besar. Jadi melalui proses kimia degradasi senyawa organik tersebut. Next yaitu terjadi pada pernapasan itu pada semua vertebrata dan beberapa arthropoda, sedangkan respirasi itu akan terjadi pada semua organisme hidup yang ada di bumi. Lalu dasar perbandingan mengenai energi, pernafasan itu tidak membutuhkan energi ya, dan respirasi ini
dia prosesnya itu nantinya akan menghasilkan energi atau ATP. Terus enzimnya dalam pernafasan itu tidak ada enzim yang terlibat, sementara pada respirasi ada banyak dan beberapa enzim itu berfungsi juga untuk mengkatalisasi langkah-langkah dari setiap step by step yang ada di dalam respirasi. Lalu organnya, pernafasan itu melibatkan sebagian besar organ sistem pernafasan seperti hidung, paru-paru, dan yang lainnya. Sementara respirasi itu terjadi sudah di dalam sel, yaitu tepatnya di mitokondria penghasil energi. Sedangkan yang terakhir itu intraselular atau ekstraselularnya, yaitu kalau pernafasan merupakan proses ekstraselular dan respirasi itu merupakan intraselular. Next. Dan perbandingannya lagi mengenai otot yang terlibat. Dalam pernapasan itu melibatkan otot pernapasan dan diafragma yang berbeda, sementara respirasi karena terjadi di dalam sel dia tidak melibatkan otot apapun. Untuk pengaturannya, pernapasan ini diatur oleh otot pernapasan yang di atas tadi dan diafragma. Sedangkan respirasi ini diatur oleh berbagai enzim yang terdapat di dalam setiap prosesnya. Aktivitas utama dalam pernafasan itu merupakan dua peristiwa besar selama bernapas, yaitu pertukaran gas dan ventilasi. Sedangkan pada respirasi, dua peristiwa besarnya itu pertukaran gas, lalu dipecah senyawanya. Senyawa kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana hingga didapatkan sebuah energi. Lalu berdasarkan reaksi metaboliknya, pernapasan itu tidak ada reaksi metabolik yang terlibat, sementara respirasi sudah tentu proses metabolisme itu terjadi dengan banyak reaksi. Next. Nah, selanjutnya pengertian respirasi aerob dan anaerob akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya setelah kita mengetahui perbedaan dari pernapasan dan respirasi, lalu pengertian respirasi, kita akan masuk ke jenis-jenis respirasi. Nah, respirasi sendiri itu dibagi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, yang pertama kita masuk ke respirasi aerob terlebih dahulu. Nah, reaksi respirasi aerob terjadi ketika glukosa bertemu dengan oksigen, kemudian menghasilkan karbon monoksida, air, dan energi. Dengan kata lain, respirasi aerob ini membutuhkan kehadiran dari oksigen. Lalu respirasi aerob ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, daur Krebs, serta transport elektron. Nah, nanti pada bab ini kita akan membahas tentang daur Krebs. Lalu respirasi aerob menghasilkan total 36 ATP. Jadi dari satu kali perputaran respirasi itu akan menghasilkan total sekitar 36 ATP. Nah, berikut gambar di samping adalah sedikit gambaran tentang mekanisme reaksi aerob. Next. Nah, selanjutnya masuk ke respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, ini tuh kebalikannya dari respirasi aerob yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, biasanya respirasi aerob ini terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokaryotik ataupun makhluk hidup uniseluler yang berada pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Jadi, tanpa kehadiran oksigen pun dia masih tetap bisa berespirasi gitu. Nah, respirasi aerob ini itu dibagi jadi dua. Di antara ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, pada gambar di samping itu adalah salah satu contoh dari fermentasi alkohol. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Karin. Baik, selanjutnya itu kita tentang tujuan ya. Jadi sebelum kita masuk kepada tujuan, kita throwback dulu nih tentang siklus Krebs itu apa. Jadi kan siklus Krebs itulah bukan siklus hidup kepiting ya. Jadi apa sih siklus Krebs itu? Kita throwback singkat ya. Jadi siklus ini dikenal dengan siklus asam trikarboksilat atau siklus asam sitrat ya, yang merupakan serangkaian reaksi di dalam mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil-CoA. Dia ini merupakan salah satu tahapan respirasi sel ya yang ada di dalam tubuh, dan glikolisis
yang terdapat itu glikolisis apa? Itu merupakan konversi lemak dan karbohidrat menjadi energi yang berupa adenosin trifosfat atau yang disingkat sebagai ATP. Jadi ini juga sudah dijelaskan tadi oleh Asyari bahwa ini merupakan respirasi aerob. Next. Nah, next-nya itu adalah siklus Krebs ini terjadi dalam mitokondria sel yang kita ketahui sebagai sel penghasil energi di dalam tubuh kita. Tadi sudah dikatakan bahwa dia ini mengoksidasi glukosa ya. Dia ini mengoksidasi gugus asetilnya pada glukosa ini pada asetil-CoA dalam bentuk asetat aktif dan diubah menjadi CO2 serta bentuk oksigennya itu hidrogen yaitu bentuk H2O. Serta dia juga berfungsi mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan ATP. Serta siklus Krebs ini berkaitan tentunya dengan pelepasan dan penangkapan ATP, energi atau bentuk energi dalam jaringan tubuh. Dan siklus ini merupakan lintasan akhir bersama oksidasi karbohidrat, protein, serta lipid dari proses-proses sebelumnya. Next. Ini adalah sejarah singkat ya. Jadi siklus Krebs ini pertamanya ditemukan komponen-komponennya saja oleh ilmuwan Albert Szent-Györgyi ini. Dia menemukan beberapa komponen siklus asam sitrat. Dan yang akhirnya dia juga pada 1937 Albert ini, maaf ada typo, Albert ini dia menerima hadiah Nobel untuk penemuannya yang berkaitan dengan asam fumarat. Nah, namun pada saat itu kan hanya komponennya saja. Asam fumarat inilah yang menjadi komponen kunci dari siklus Krebs ini. Jadi istilah siklus dengan sebutan yang unik ini berasal dari nama penemunya sendiri yang bernama Sir Hans Adolf Krebs. Nah, beliau merupakan seorang ahli biokimia Jerman Inggris dan dokter bedah spesialisasi THT yang pada saat itu dia sedang melarikan diri ya dari Nazi untuk mengajar biokimia di Universitas Cambridge di Inggris. Jadi pada tahun 1937 inilah dia di Universitas Cambridge itu dia menemukan ada sebuah siklus bahwa adanya pemecahan itu yang akan menghasilkan energi di dalam sel. Dia menemukannya bersama Fritz Lippmann yang akhirnya mereka pada 1953 dianugerahi hadiah Nobel Fisiologi atau kedokteran atas penemuan siklus yang baru yang kompleks tersebut. Next. Nah, setelah itu kita sudah masuk ya ke tujuan. Tujuannya itu siklus Krebs ini ada apa aja sih? Yang pertama, dia ini menghasilkan jumlah CO2 yang paling banyak pada jaringan manusia. Terus yang kedua, menghasilkan sejumlah koenzim yang tadi di pengertian dia akan mereduksi ya. Nah, dia akan menghasilkan koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi energi. Terus yang ketiga, dia akan mengkonversi sejumlah energi serta zat intermediat yang berlebih untuk digunakan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida atau lemak itu ya. Serta yang keempat, menyediakan sebagian bahan keperluan untuk sintesis protein dan asam nukleat, dan tujuannya itu tidak lain melakukan pengendalian langsung ataupun tidak langsung atau allosterik terhadap sistem enzim yang lain melalui komponen-komponen siklus. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada peran siklus asam sitrat sebagai titik pusat pertemuan metabolisme biomolekul. Siklus asam sitrat atau CEC atau siklus TCA, siklus asam sitrat CEC adalah jalur metabolisme kunci yang menghubungkan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang hubungan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein ini kita sudah mengetahui bahwa di dalam sel reaksi metabolisme itu tidak terpisah satu sama lain, yaitu membentuk suatu jejaring yang saling berkaitan di dalam tubuh manusia, lalu terjadi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu
Diketahui bahwa asetilkoenzim sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein maupun lemak. Siklus PCA-Krebs adalah serangkaian reaksi kimia untuk melepaskan energi yang tersimpan melalui oksidasi asetilkoenzim berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai komponen dan juga mekanisme yang terjadi pada siklus asam sitrat. Sekarang kita akan membahas mengenai reaksi tahap pertama. Jadi tahap pertama ini adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Jadi asetil-CoA ini yang terbentuk dari dekarboksilasi oksidatif berjumlah 2, maka oksaloasetat yang dibutuhkan juga berjumlah 2. Ketika ini bereaksi akan menghasilkan asam sitrat, dan asam sitrat yang dihasilkan ini kan tadi berjumlah 2. Berarti dia ini memiliki 6 atom karbon. Di sini bisa kita lihat substrat yang dihasilkan itu adalah oksaloasetat plus asetil-CoA. Enzim yang bekerja adalah asam sitrat sintase. Senyawa antara yang ada adalah asam sitrat. Produk yang dihasilkan adalah asam sitrat plus CoASH plus H+, dan delta G0 ini yang dihasilkan adalah min 3,2 Kj per mol. Delta G0 ini merupakan perubahan energi bebas standar. Selanjutnya reaksi tahap 2. Jadi di sini sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya ini diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Pada asam sitrat ini akan terjadi perubahan isomer yang menghasilkan senyawa isositrat yang memiliki 6 atom karbon. Jumlah atom karbon ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu asam sitrat, karena pada proses ini belum ada karbon yang lepas atau keluar. Jadi jumlah atom karbonnya itu masih sama, yaitu 6 atom karbon. Bisa kita lihat substrat yang dihasilkan adalah asam sitrat dan cis asositrat plus H2O. Enzim yang bekerja adalah akotinase. Senyawa antara yang ada adalah asam pirufat. Produk yang dihasilkan adalah cis asonitat plus H2O dan isositrat. Delta G0 yang dihasilkan adalah delta G0 yang dihasilkan adalah 13,3 kJ per mol. Yang ketiga ini adalah reaksi tahap 3. Di sini itu terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk ini sebelumnya dioksidasi menjadi oksaloasetat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini, isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Dan pada proses perubahan ini, asam alfa ketoglutarat menghasilkan senyawa NADH. Nah, karena isositrat yang diubah menjadi alfa ketoglutarat ini berjumlah 2, maka NADH yang dihasilkan juga berjumlah 2. NADH ini berasal dari NAD+. Pada proses pengubahan isositrat menjadi asam alfa ketoglutarat ini mengeluarkan atom karbon dalam bentuk karbon dioksida yang berjumlah 1. Maka selanjutnya di asam alfa ketoglutarat ini tinggal menyisakan 5 atom karbon saja. Di sini bisa kita lihat substrat yang terbentuk itu adalah isositrat plus NAD+, dan oksalosuksinat. Enzim yang bekerja adalah isositrat dehidrogenase, senyawa antara yang ada adalah oksalosuksinat, dan produk yang dihasilkan adalah oksalosuksinat plus NADH plus H+, dan alfa ketoglutarat plus CO2. Selanjutnya pada reaksi tahap keempat ini, kan pada tahap sebelumnya itu terjadi proses perubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Nah, pada proses pengubahan ini menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NADH+, dan pada proses perubahan ini juga mengeluarkan 1 atom karbon dalam bentuk karbon dioksida.
Sehingga pada suksinil ini hanya menyisakan 4 atom karbon. Bisa kita lihat substrat yang dihasilkan itu adalah alfa ketoglutarat plus NAD plus CoA SH. Enzim yang bekerja adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Senyawa antara yang ada adalah asam pentatotenat. Produk yang dihasilkan adalah suksinil CoA plus NADH plus H plus CO2. Dan delta G0 yang dihasilkan adalah min 33,5 kJ per mol. Selanjutnya pada reaksi tahap kelima, suksinil CoA ini diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu oleh enzim pada tahap pengubahan ini, juga dibantu oleh Mg2+ dan juga GDP. Yang dengan fosfat ini akan membentuk GTP. Nah, GTP inilah yang diubah menjadi ATP, sehingga menjadi energi yang dibutuhkan oleh jaringan. Bisa kita lihat di sini substrat yang dihasilkan adalah suksinil CoA plus GDP plus PI plus H2O. Enzim yang bekerja adalah suksinil CoA sintase. Senyawa antara yang ada adalah asam suksinat. Produk yang dihasilkan adalah suksinat plus CoA/SH plus GTP. Dan delta G0 yang dihasilkan adalah min 2,9 kJ per mol. Selanjutnya pada reaksi tahap ke-6, pada tahapan ini, suksinat itu akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Pada proses ini menghasilkan senyawa FADH2 dari FAD+. FADH sama dengan NADH yang merupakan energi. Namun dalam bentuk FADH2 ini belum bisa digunakan oleh tubuh. Jadi nanti FADH2 ini harus diubah dulu ke ATP pada proses transport elektron, yaitu proses setelah siklus Krebs ini, kemudian itu baru bisa digunakan oleh tubuh. Pada proses ini, substrat yang dihasilkan itu adalah suksinat plus FAD. Enzim yang bekerja adalah suksinat dehidrogenase. Senyawa antara yang ada adalah asam fumarat. Produk yang dihasilkan adalah fumarat plus FADH2. Dan delta G0 yang dihasilkan itu 0 kJ per mol. Selanjutnya itu reaksi tahap ke-7. Jadi pada tahap ke-7 ini adalah proses hidrasi, yaitu fumarat diubah ke malat. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon, sehingga menghasilkan produk yang berupa malat. Di sini substrat yang bekerja adalah fumarat plus H2O, enzim yang bekerja adalah fumarase, senyawa antara yang ada adalah asam malat, dan produk yang dihasilkan adalah malat. Delta G0 yang dihasilkan adalah min 3,8 kJ per mol. Nah, pada tahap yang terakhir ini, reaksi tahap 8, malat ini kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu oleh enzim malat hidrogenase. Lalu oksaloasetat ini akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs ini terus terjadi, terus berlangsung di dalam tubuh. Selain itu, pada tahap ini juga menghasilkan NADH dari NAD+ tanpa mengeluarkan atom C. Di sini substrat yang ada adalah malat plus NAD+, enzim yang bekerja adalah malat dehidrogenase, senyawa antara yang ada adalah asam alfa-ketoglutarat, produk yang dihasilkan adalah oksaloasetat plus NADH plus H+, dan delta G0 yang dihasilkan adalah 29,7 kJ per mol. Selanjutnya ini merupakan siklus asam sitrat yang lengkap. Gambarnya seperti ini. Itu dari siklus asam sitrat ini akan menghasilkan 6 NADH plus 2 FADH2 plus 2 ATP. Yang nantinya ini akan diubah menjadi energi pada proses transport elektron. Selanjutnya jumlah ATP akan dijelaskan oleh rekan saya, Syarif. Selanjutnya ada jumlah ATP yang dihasilkan pada proses siklus asam sitrat. Next. Nah, jika sebelumnya tadi sudah dijelaskan tentang proses-proses yang terjadi pada siklus asam sitrat, maka di sini saya akan menjelaskan jumlah ATP yang dihasilkan dari siklus asam sitrat. Nah, sebelum itu kita harus tahu hasil-hasil apa aja yang tadi dihasilkan dari siklus asam sitrat itu sendiri. Nah, pada tabel di samping nih dirangkum lah hasil-hasil yang dihasilkan dari siklus asam sitrat. Nah, hasil yang dihasilkan diantaranya adalah 2CO2 plus CoA/SH, lalu ada oksaloasetat, lalu ada FHDH2,
lalu ada 3 molekul NADH dan 1 molekul GTP. Nah, kenapa di sini ada perbedaan? Karena yang tadi kita bilang itu satuannya adalah per 1 mol glukosa. Nah, sementara di sini adalah per 1 mol asam pirufat. Nah, 1 mol glukosa itu setara dengan 2 mol asam pirufat. Jadi, kalau kita itu dikali 2, kalau ini setengahnya. Nah, dari molekul-molekul ini nanti akan dikonversi menjadi sebuah ATP pada rantai transfer elektron dengan rincian 3 molekul NADH akan menghasilkan 7,5 ATP. Nah, 7,5 ini dihasilkan dari perhitungan baru di mana 1 NADH senilai dengan 2,5 ATP. Jadi dikali 3 menjadi 7,5 ATP. Lalu ada FHDH2 akan menghasilkan 1,5 molekul ATP. Ini juga perhitungan baru di mana sebelumnya FHDH2 akan menghasilkan 2 molekul ATP, sementara sekarang hanya 1,5 molekul ATP. Dan 1 molekul GTP yang setara dengan 1 molekul ATP. Nah, total ATP yang dihasilkan dari 1 mol asam pirufat adalah 10 ATP. Next. Nah, ini adalah contoh perhitungan, contoh perbedaan perhitungan antara perhitungan lama dengan perhitungan baru. Bisa dilihat di sini, di mana molekul-molekul NADH, FADH, dan GTP yang sebelumnya di perhitungan lama berjumlah 3, 1, dan 2, sementara di perhitungan baru berjumlah 2,5, 1, 1,5. Nah, ini perbedaan ini menyebabkan terjadinya perbedaan total energi yang dihasilkan, total ATP yang dihasilkan. Jika pada perhitungan lama dihasilkan sebanyak 12 ATP, sementara pada perhitungan baru dihasilkan hanya sebanyak 10 ATP. Nah, dari 10 ATP ini hanya sekitar 33 energi yang dibebaskan terperangkap sebagai ATP. Nah, sisanya itu digunakan untuk menjaga suhu tubuh pada tingkat yang lebih tinggi dari lingkungan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Asyari. Next itu yang terakhir kita akan membahas tentang mekanisme pengendalian siklus asam sitrat. Next. Jadi mekanisme pengendalian itu sebenarnya agak singkat aja ya, karena kan dia siklus Krebs ini mekanismenya itu sudah dijelaskan di atas yang tadi. Jadi kita sudah mengetahui bahwa fungsi utama dari siklus asam sitrat atau Krebs ini adalah untuk menghasilkan energi. Dan karena itu, aktivitas siklus ini sangat dipengaruhi oleh sistem rantai respirasi dan proses fosforilasi oksidatif yang setelah glikolisis dan fosforilasi ini, serta penyediaan NAD+ dan FAD dari sistem rantai respirasi. Sedangkan rantai respirasi sendiri dipengaruhi oleh proses fosforilasi oksidatif itu, di mana penyediaan ADP dan cepatnya penggunaan energi tersebut yang dihasilkan. Next. Nah, jadi ada beberapa pengendalian nih terhadap enzim-enzim di dalam proses siklus ini. Jadi yang pertama enzim sintetase asam sitrat yang dapat dihambat oleh ATP, asetil-CoA asam lemak rantai panjang. Serta yang kedua, enzim yang membantu yaitu dehidrogenase isositrat, yang kerjanya dihambat oleh ATP dan dapat diaktifasi oleh ADP. Serta yang terakhir adalah kompleks dehidrogenase alfa ketoglutarat ya, yang bisa dikatakan dia meningkatnya rasio ATP atau ADP-nya itu, serta suksinil CoA menjadi CoA dan NADH menjadi NAD+, yang akan meningkatkan aktivitas enzim ini. Next. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf atas kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.